hal-hal seperti ini yang sudah dibangun sejak dini ya. Jadi saya bertanding dengan 90% orang yang lebih tua daripada saya, ya kan? Dan ini pembangunan mental yang sudah dilakukan di lapak-lapak pasar ini sangat berguna, otomatis supaya mental saya baja gitu. Jadi orang mau ngomong apa, ya kan? Yang penting saya fokus di caturnya. Lapak yang paling diingat Iren ketika mental dan teknik ditempa di mana lapak? Dimana waktu itu saya udah dapat tawaran banyak untuk kuliah sih di luar, jadi ngelihat pengalamannya begini, jadi memang beda dengan persepsi yang ada di Indonesia kan, kita nggak jadi pelayan restoran atau apa kan, kayaknya stigmanya seperti apa gitu. Tapi memang waktu saya ke sana ya banyak teman-teman yang ngelakuin itu karena memang untuk jajan dan untuk proses hidup juga ya kan, kita harus secara karakter itu kan juga membentuk ya. Betul. Jadi di sana saya nggak jadi pelayan restoran atau apa, tapi saya memberikan offer untuk les catur, ya kan? Jadi di sana dari kemampuan Iren sendiri lalu dipakai untuk secara profesional memberikan kayak pelatihan atau kursus. Iya, jadi saya kasih kadang private, kadang group lessons gitu, dan di samping memang duitnya lumayan ya kan, tapi kan di situ juga kita memanage ekonomi sendiri ya kan, nggak melulu minta jajan dari Indonesia atau ini. Terus juga begitu duit yang ada dijadiin modal buat main turnamen. Nah main turnamen kan dapat hadiah lagi kalau hasilnya bagus ya kan. Jadi perputaran seperti itu aja ya. Jadi pernah bokeh tapi pernah juga kaya gitu. Jadi mau bokeh iya mau bokeh atau mau kaya juga biasa aja gitu, karena udah nanti juga berputar lagi kok. Gitu. Tahun berapa Iren kuliah S2 persisnya? Saya kesana 2015 Agustus. Selesai itu 2016 Desember. Wow, cepet. 1 tahun 2 bulan 3 bulan ya. Cepet, tapi itu udah dilama-lamain. Karena dari Susan Polgara sendiri, dari Websternya sendiri, Iren, summer itu kamu ambil break ya, kamu jangan kuliah. Kenapa? Karena Desember itu saya ada kejuaraan mahasiswa yang kalau saya summernya itu saya kuliah, Oktober lulus, dan saya nggak bisa bela universitas. Jadi itu udah dilama-lamain. Oh yaudah saya break deh. Summer jadi berapa tuh? 3 bulan saya nggak kuliah. Saya break, Desember lulus, ya kan? Mei 2017 baru wisuda. Tapi kan intinya udah lulus saja. Mengambil kuliah S2 hubungan internasional kaitannya dengan catur apa nih? Kaitannya dengan catur sih banyak kan. Karena kan kita kalau dari kecil saya suka politik. Memang dari kecil saya suka politik. Dan saya ngelihat wawasan-wawasan internasional itu perlu banget, dan apa yang saya lihat dari TV itu saya tidak terstruktur di otak saya. Istilahnya saya nggak tahu teori-teorinya apa ya kan, tapi dengan masuk ke HI ya kan saya bisa ngeliat jadi kan kita ada istilahnya proses decision making ya kan, kayak proses decision making pejabat atau mereka yang jadi bisa gitu, policy makernya ya kan, kenapa mereka mengambil keputusan itu atau policy itu ya kan, gini loh ada teorinya gini gitu, terus jadi ngerti. Jadi sekarang kalau misalkan ada misalkan policy making yang dibentuk kayak di Indonesia atau di luar, setidaknya saya bisa analisa sendiri gitu. Tapi memang nggak pernah saya umbar ke publik dulu. Ini hanya ke opini pribadi itu. Minat kecil ya yang kemudian dirawat ketika ada kesempatan untuk kuliah HI, dan itu memberikan kayak pendasaran atas ilmu-ilmu utamanya ya. Saya minat di situ. Saya ada minat di situ walaupun nggak tahu kapan bisa dipakainya. Tapi yang jelas karena kan waktu di sana saya juga belajar catur, turnamen catur juga gitu. Jadi memang memilih jurusan yang paling saya minati gitu. Jadi biar nggak gimana sih, senang aja. Waktu penyelesaiannya juga pasti lebih menyenangkan, lebih enjoy, kan? Lebih enjoy gitu. Dulu kan Iren tahun 2016 ya kuliah atau 2015 ya. Sebelumnya kan banyak tawaran tuh kuliah di mana-mana. Kenapa memilih Amerika dan Webster dan HI? Dari dulu memang lebih banyak tawaran di Amerika, jadi banyak universitas-universitas yang memang udah nawarin. Cuma begitu saya pilih
program caturnya yang bagus bagaimana, dan edukasinya sendiri bagaimana, dan jurusannya apa gitu. Jadi banyak, salah satunya ada technical university, nah itu kan ke jurusan-jurusan yang nggak saya minati gitu. Terus ada kalau universitas yang saya pilih, Webster University, kebetulan ada program HI, nah itu, dan kebetulan program caturnya, karena kita punya satu chess club sendiri, di kampus itu. Di kampus itu, dan diketuai oleh Susan Polgar. Susan Polgar itu jadi mantan juara dunia wanita. Yes, jadi high profile sekali di chess, dan dia adalah kakak dari Judith Polgar. Judith Polgar itu kalau sampai sekarang itu, kalau kayak legend ya itu ya. Legend banget, dan rekor dia tuh belum ada yang mecahin sama sekali. Untuk wanita, dia yang pertama kali dan sampai sekarang belum ada yang mecahin lagi. Jadi dia satu-satunya wanita yang pernah masuk ke top 10 cowok dunia. Jadi bangsa Kasparov lagi main itu, Anand, kalau Mas Wisnu tahu itu dia satu gengnya istilahnya. Jadi emang top banget. Top di bidang catur waktu itu ya. Tapi perjalanan Iren akhirnya menemukan catur itu bagaimana awalnya? Saya lihat kan, kalau saya baca ya, Iren waktu kecil gitu ya, dididik lalu diajak orang tua untuk ke Kebayoran ya waktu itu ya, untuk berlatih atau bertanding. Bisa cerita nggak sampai akhirnya, oh ini bidang yang harus saya geluti dan sampai sekarang bisa menjadi bagian hidup yang menyenangkan juga buat Iren? Awalnya itu dari papa kan ya. Papa kebetulan mantan atlet tenis meja nasional. Tenis meja justru agak lain ya tenis meja. Iya. Tapi dari sisi atletnya kali ya. Sisi atletnya ya. Jadi papa juga ingin saya dan kakak saya, otomatis kan kakak saya Kaisar 2 tahun di atas saya itu untuk menekuni olahraga di samping kita sekolah atau les-les akademik lainnya ya. Jadi otomatis kita pertama kali dikenalkannya oleh tenis meja, pingpong. Tapi nggak bertahan lama karena karena masih kecil, saya juga kan labil, kemauannya maunya ini maunya itu, pindah-pindah ya kan. Akhirnya begitu tidak menekuni tenis meja, papa mengenalkannya ke olahraga-olahraga lain kayak bulu tangkis, renang seperti itu, atau lari ya kan. Dan saya jago banget lari waktu kecil. Jadi kalau satu sekolah di SD itu walaupun saya perempuan, saya paling cepet larinya. Ya, jadi untuk lari sprint yang 100 meter itu saya larinya cepet banget. Dan terus akhirnya ke catur karena papa juga hobi catur. Dari hobi papa ya? Hobi, jadi papa tuh sering main ya kan, sering main, dan kebetulan kakak saya dan saya tuh sangat kompetitif. Jadi memang dari kecil karena kita bedanya cuma 2 tahun kan, pengennya berantem terus. Baik itu berantem fisik yang otomatis saya kalah maupun ya kan? Di bidang-bidang yang atau tadi yang itu lain. olahraga Makanya atau sekolah. Iya, buku-buku dia ya kan, walaupun 2 tahun di atas saya, kalau saya kelas 1 dia kelas 3, saya kelas 2 dia kelas 4 kan, saya bacain. Dan bagusnya kompetisi kita itu cukup sehat di dalam hal itu, dan terutama begitu papa saya ngajarin kakak saya catur, saya otomatis minta, "Pah, ajarin juga." Karena memang untuk mengalahkan dia. Tapi memang kan nalar anak umur 5 sampai 8 tahun itu perbedaannya, kalau 2 tahun berbeda seperti itu sangat jauh sekali. Kecuali kalau misalkan Mas Wisnu dengan saya, ya kan, nalar kita kurang lebih sama, walaupun beda 10 atau 20 tahun. Kurang lebih sama. Tapi kalau udah anak-anak yang progresi emas di bawah 10 tahun seperti itu, kita beda 6 bulan aja atau 1 tahun, itu beda sekali. Jadi makanya waktu kecil tuh pasti saya istilahnya digebukin terus sama kakak saya. Dan kita selalu bikin home turnamen sendiri internal antara saya, papa saya dan kakak saya. Bertiga. Dan otomatis memang papa ilmunya yang paling tinggi kalau catur kan. Cuma untuk meningkatkan motivasi dan semangat saya, kalau saya kalah sama kakak saya kalah sama papa akan kalah sama saya. Gitu. Jadi poinnya satu semua kan. Nah, itu kan jadi saya bisa istilahnya bragging gitu kan, nyombongkan diri, Mas masih kalah sama papa tapi saya menang sama papa gitu. Seperti itu. Dan awalnya sukanya sih di situ, tapi memang begitu mulai catur di umur 7 tahun, lalu papa tuh melihat ada talenta di diri saya. Jadi umur 9 tahun itu saya main sirkuit catur nasional. Bulan di sekolah catur ini, di tempatnya di Ballroom. Ya. Itu saya bermain di kelompok di bawah 14 tahun. Jadi umur saya waktu 9 tahun bermain di bawah 14 tahun. Dan saya juara dengan poin yang sangat mutlak. Dan ini
langsung istilahnya itu oleh Pak Eka Putrawirya dan Pak Utut Adianto sendiri dijadikan apa ya, landasan lah. Oh, ini bakat baru Indonesia juga. Dan nggak lama dari situ, 2 tahun setelah itu, di umur 11 tahun saya menjadi atlet termuda di seluruh kontingen di SEA Games Vietnam 2003. Nah, dan dari momen-momen itu Papa menilai bahwa wah, ini harus serius ya. Ini harus serius karena bakat itu ada, kita tinggal kerja keras. Karena itu dari Vietnam itu yang dari Vietnam itu dan di umur 11 tahun, dan di situ saya sudah disodorkan pertanyaan oleh Papa ya kan, istilahnya kalau kamu mau kerja keras ya kan, otomatis kamu harus berkompetisi, latihan, dan yang jelas masa kanak-kanak istilahnya atau masa remaja itu dihilangkan karena memang harus fokus di hal-hal tersebut ya kan. Terus tapi kalau kamu mau sekolah juga nggak masalah, kamu lulus sekarang SD, lulus SMP, nanti SMA, kuliah, kerja seperti orang-orang lain juga nggak masalah ya kan, karena Papa tahu kamu pintar, kamu bisa mengatasi itu semua, betul. Terus jadi pilihan sebenarnya bebas ya? Pilihan bebas, cuma memang orang tua mengarahkan ya kan ke catur karena memang ada bakat besar di situ. Iya, sayang sekali kalau misalkan nggak diurus ya kan. Dan akhirnya, dan saya mikir waktu itu saya ingin sekali melihat salju. Sederhana itu. Anak umur 11 tahun ya kan, angan-angannya tuh gampang, naik pesawat ke Eropa, melihat salju, main-main dengan salju. Angan-angannya itu gampang banget. Terlebih waktu itu kan banyak sekali juga pecatur-pecatur agak senior di atas saya, contohnya Susanto Megaranto ya kan, Taufik Halay, dan mereka walaupun hanya beda berapa 5-6 tahun di atas saya ya kan, mereka sudah dulu dicatur. Dan dari kecil mereka juga sudah bermain di kejuaraan-kejuaraan dunia seperti ini yang di luar negeri, terutama di Eropa, dan itu bisa istilahnya bisa menjadi inspirasi untuk saya sendiri. Dan juga saya pernah bertandang ke rumahnya Pak Utut Adianto juga waktu masih kecil, bahkan main kelinci sama anaknya ya kan, kita masih kecil, sama-sama masih kecil. Waktu itu kita datang karena kakak saya, kita diundang makan oleh Pak Utut, terus bikin apa buat kakak saya motivasi. Saya belum main ke catur, dan dari hal itu semua kan saya ngeliat rumahnya, saya ngeliat pialanya, medalinya. Wow, iya, itu kagum ya. Saya rasa ya itu sosok inspirasi sekali ya kan. Jadi walaupun masih 11 tahun, saya dihadapkan ke hal-hal yang sangat positif akan hal itu, saya bisa membangun mimpi sendiri gitu. Jadi di umur 11 tahun itu oke, saya latihan, saya bertanding ya kan, saya ikuti apa yang harus saya lakukan, dan akhirnya memang di umur 16 tahun saya menjadi Grandmaster wanita pertama Indonesia. Tapi dalam perjalanan dari 11 ke 16 tahun itu banyak jatuh bangun dan banyak nggak enaknya ya. Contohnya yang tadi Iren sebut membangun mimpi itu ya. Betul. Jadi salah satu membangun mimpinya karena saya masih kecil, otomatis orang tua yang mengarahkan. Dan salah satunya adalah kelapak-kelapak di pasar. Iya. Di Kebayoran. Di Kebayoran Lama, di daerah Jombang, dekat Kuningan, daerah situ kita naik kereta lagi. Jadi begitu satu lapak itu sudah selesai ya kan, kita pindah ke lapak lain. Dan itu kan persiapan mental ya, terus persiapan dari rumah ya kan, persiapan mental, persiapan teknis dan lain sebagainya. Kita harus pakai anti nyamuk lah. Karena di pasar ya. Iya. Dan lawannya siapa itu? Nobodies atau nggak kenal juga? Nggak kenal juga. Tanding, ada di situ, Iren datang dan kemudian pindah. Iya, jadi Papa akan memberikan uang kepada yang bisa mengalahkan saya. Tapi kalau saya mengalahkan yang lain ya nggak masalah gitu. Mungkin ya sebagai terima kasih Papa kasih rokok atau apalah. Tapi intinya dari sisi teknis, saya memerlukan hal ini, dan saya rasa ini satu sisi yang tidak dilakukan oleh generasi saya sekarang, ya karena banyak hal lah ya, mereka lebih terbiasa dengan hal yang lebih nyaman ya kan. Jadi Papa mempersiapkan saya akan hal ini, yaitu pertama mental itu pasti, karena orang yang mungkin lebih senior, bukan hanya lebih senior, kondisinya di pasar, situasinya bising, nggak ideal ya, liar, terus di sebelah rel kereta, kalau kereta datang itu bisingnya minta ampun ya kan, dan itu untuk menempa mental. Dan juga kan orang-orang pasar ini kan istilahnya kalau ngomongnya asal aja, ngomongnya asal aja ya kan, kadang-kadang ini anak kecil ya kan, nggak masalah, iya disepelekan. Nah itu semuanya mental. Kalau sisi teknisnya, caturnya sendiri juga butuh, karena di catur
Papa menyadari bahwa saya akan bermain dengan orang-orang yang teoritis, karena lingkungan saya adalah lingkungan orang teoritis ya, mereka sama-sama belajar di catur secara teori, buku dan lain sebagainya, dan ini butuh referensi dari karakteristik orang-orang lapak yang jauh berbeda, karena mereka pemain alam, karena mereka pemain alam. Dalam tanda petik keliarannya itu ya, non teoritik itu ya. Betul, jadi biar saya terbiasa supaya saya cara bermain saya juga fleksibel, bagaimana menangani orang yang teoritis, bagaimana menangani orang yang non teoritis ya kan. Nah jadi mental dan teknis ya. Ini dua fondasi yang saya rasa nggak bisa tergantikan ya. Dan mungkin zamannya berubah, tapi intinya latihan-latihan seperti ini masih sangat diperlukan. Jadi bukan hanya kita supaya terbiasa oleh pujian ya kan, tapi kita harus dibiasakan oleh kritikan ya kan, dan omong-omongan kosong seperti ini, anak kecil disepelekan ya kan, ini butuh sekali. Tapi ada momen pasti yang membuat Iren juga ngerasa momen disepelekan itu sesuatu yang mungkin juga memacu semangat ya. Oh iya, jelas. Karena apalagi junior ya, secara usia kan Iren masuk di usia yang sangat dini ya, pasti yang lain-lain lebih senior. Ada pengalaman yang membuat Iren merasa oke, saya disepelekan tapi justru itu ajang pembuktian. Iya, jadi memang dari kecil saya diajarkan untuk tidak ngomong besar ya. Jadi walaupun disepelekan ya kan, it's alright. Itu menjadi beban bagi orang yang menyepelekan. Jadi kalaupun istilahnya saya menyepelekan orang, jangan sampai diomongkan. Itu hanya di dalam hati. Contohnya seperti itu. Jadi justru saya mengambil sisi positif dari itu semua. Ini sebuah tantangan. Kamu boleh menyepelekan saya sekarang, tapi tunggu tanggal mainnya, istilahnya gitu. Jadi makanya di umur 11 itu saya bisa menjadi salah satu kontingen Indonesia di SEA Games. Itu bukan berdasarkan wild card atau apa mas, itu berdasarkan 3 kali kualifikasi. Kualifikasi pertama saya lolos, kualifikasi kedua saya lolos, kualifikasi ketiga yang terakhir saya lolos lagi. Dan kalau SEA Games itu kan bukan kelompok umur, bukan kelompok umur, profesi. Jadi semua umur yang dari senior sampai junior itu main, tapi memang tergantung skill masing-masing kalau lolos atau tidaknya ya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang sudah dibangun sejak dini ya. Jadi saya bertanding dengan 90% orang yang lebih tua daripada saya ya kan, dan ini pembangunan mental yang sudah dilakukan di lapak-lapak pasar ini sangat berguna otomatis supaya mental saya baja gitu. Jadi orang mau ngomong apa ya kan, yang penting saya fokus di caturnya. Lapak yang paling diingat Iren ketika mental dan teknik ditempa di mana lapaknya? Kebayoran Lama. Pasar atau di Pasar Kebayoran Lama. Itu kan ada rel kereta juga ya kan. Nah, itu ada Pasar Kebayoran Lama, waktu itu nama lapaknya Pak Yan. Jadi itu warung rokok juga, dan banyak sekali yang bertandang ke situ. Terus dan dari situ rumah saya dulu ada di Kebayoran Lama juga ya, di arteri Pondok Indah. Kurang lebih dari lapak tersebut tuh mungkin sekitar 3 kilo. Jadi kalau saya dan kakak saya bermainnya jelek, kalau kalah menang itu udah dipastikan kita kalah. Ya kan, karena kita kan cari ilmu, bukan cari apa-apa. Memang kita sengaja ke lapak-lapak yang kita tahu bahwa ilmu kita tuh di bawah, tapi dengan hal itu kita bisa belajar. Tapi kan bisa dilihat jenis kekalahannya seperti apa. Dianalisis ya. Iya, namanya anak kecil ya kan. Kadang-kadang kalahnya tuh kita juga, saya dan kakak saya bikin excuse lah, alasan ini berisik atau apa loh. Ini papa kan karakteristiknya sangat kuat ya kan. Jadi kalau kalahnya enggak ya kan, uang yang ada di kantong kamu keluarin semua. Kasihkan. Bukan, kasih ke papa, alas kaki lepas, jalan pulang. Yes. Jadi bentuk juga ya. Tapi papa memang dari jauh mengontrol ya kan, ini anaknya udah sampai mana. Tapi kan dalam benak kita, wah papa kejam sekali. Kita pulang, kita pulang jalan kaki, uang itu diambil karena siapa tahu kita naik angkot, kan? Kita kan anak kecil kan juga nyuri-nyuri kan, atau naik apalah gitu kan. Jadi saya dan kakak saya berdua jalan gitu kan sampai rumah supaya kita tahu kesalahannya. Next time kita nggak boleh begitu lagi. Gitu. Tadi kan Iren menyebut membangun mimpi, dan mimpinya kan terwujud tuh, jadi woman Grandmaster ya akhirnya.
ada yang akan dicapai lagi nggak setelah itu? Jelas. Mimpi saya constantly changing ya. Saya rasa demikian juga dengan nalar saya, ya kan. Jadi anak-anak, iya remaja, betul. Dewasa. Gitu motivasi saya juga pasti terus-terusan berubah, ya kan. Dan perubahannya ini memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apa yang saya bisa capai, yang awalnya tidak objektif menjadi objektif sekarang, ya kan. Itu akan saya coba capai. Contohnya sekarang setelah saya menjadi Women Grandmaster Indonesia di umur 16 tahun di tahun 2008. Setelah itu saya mempunyai mimpi untuk menjadi Grandmaster di pria. Maka dari itu saya langsung bermain lebih banyak sekarang di pria, ya, di open istilahnya dengan pecatur-pecatur pria dari manapun. Tidak mempedulikan gender ya, berarti itu. Iya. Dan kalau dalam hal ini memang agak susah, banyak yang tanya kan, Kak Iren, kok pecatur pria dan pecatur wanita gelarnya dibedakan? Adanya evolusi biologi kita, baik otak pria dan otak wanita yang tidak sinkron. Contohnya seperti ini, gigi geraham kita yang paling belakang dalam 20 tahun lagi nggak akan ada bukan 20 tahun lagi, dalam masa yang akan datang, saya lupa waktu itu saya baca researchnya, itu tidak akan tumbuh karena tidak diperlukan lagi sekarang. Orang-orang sudah tidak memerlukan gigi itu, padahal di zaman purba itu sangat dibutuhkan untuk makan daging-dagingan, ya kan. Demikian juga otak manusia, baik wanita dan pria. Otak pria jauh berevolusi lebih tinggi karena sejak dari dulu wanita hanya di dapur, ya kan. Wanita hanya di dapur. Ini masuk ke dalam evolusi otak loh, ya kan. Dan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, ya kan, banyak wanita yang tidak sekolah, malah tidak diperbolehkan untuk sekolah, ya kan. Dan kita mengejarnya ini susah, mengejarnya susah. Jadi kenapa sekarang istilahnya otak wanita ini kurang lebih terwired untuk catur daripada otak laki-laki. Karena peran-peran yang tadi dibedakan itu ya? Iya, itu jadi, membentuk otak yang berbeda juga. Oh ya? Jelas, itu kan masuk ke DNA wanita dan pria yang berbeda gitu. Jadi dan itu saya baca di buku Sapiens, Yuval Noah Harari. Ya, jadi walaupun tidak ngomong tentang catur, ya kan, tapi kita udah bisa ngeliat evolusi inilah, ya kan, yang membentuk itu. Dan saya sekarang punya istilahnya sisi sainsnya, ya kan. Kalau dulu saya hanya ngomong tentang kodrat atau apa karena saya belum tahu dan masih kecil juga, ya kan. Sekarang sains ternyata begitu dan saya mengamini, ya kan, berapa abad wanita tidak masuk ke dalam dunia pendidikan, dan ini sangat membentuk, ya. Waktu yang sangat penting sekali sebenarnya. Dan kalau sekarang kita sedikit demi sedikit catch up, tapi masih susah sekali untuk benar-benar catch up dengan evolusi otak pria gitu. Jadi tapi mudah-mudahan masih bisa diimbangi terus-menerus, ya kan, karena dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya ini bisa menjadi bantuan yang sangat penting sekali untuk wanita bisa mengimbangi pria dalam olahraga catur. Dan itu tahapan untuk masuk ke dominasi laki-laki sudah sampai tahap apa sekarang? Tahapnya sudah sedikit lagi. Jadi kalau berapa poin? 70-an atau itu saya baca. Iya, jadi kalau di catur itu untuk mendapatkan suatu gelar itu dibutuhkan norma dan rating, ya. Jadi seperti saya Women Grandmaster, tapi untuk ratingnya beda-beda. Ada yang Women Grandmaster yang ratingnya 2.200, ada yang 2.300, ada yang 2.400. Jadi itu bisa kita kelihatan kekuatannya dari mana, dari rating. Walaupun gelarnya mungkin sama. Demikian juga Grandmaster pria yang minimum adalah 2.500. Dan sekarang rating saya adalah 2.413. Ya, jadi saya butuh sekitar 70-an lagi ya untuk mendapat 2.500. Tapi di samping itu saya perlu norma. Jadi norma ini harus kita dapatkan 3 kali di 3 turnamen yang berbeda dan otomatis harus turnamen internasional. Dan dalam masa pandemi tidak ada turnamen internasional yang on the board, gitu ya, langsung. Jadi hanya virtual. Dan turnamen-turnamen virtual atau online itu tidak dimasukkan ke dalam rating ataupun gelar. Jadi rumit nggak masuk ke dominasi laki-laki yang Iren sendiri mau masuki itu? Kalau masalah rumitnya sih sama saja, ya kan? Norma dan intinya sama? Iya, semuanya sama aja, requirement-nya norma dan rating lagi, tapi memang mengimbangi cara mereka berpikir itu yang juga susah, ya. Karena saya melihat memang dari sisi feminisme,
bahwa untuk berpikir di dalam catur itu rata-rata wanita lebih menonjolkan sisi feeling dibandingkan dengan logika. Walaupun saya tahu hal ini, ya kan, saya tahu hal ini dan harus saya hindari, tetapi ya kan, itu udah bawaannya seperti itu, bawaannya seperti itu. Dan tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa untuk menghindari hal seperti itu, akan lebih baik lagi. Tapi tetap saja jadi gini, kalau main catur ya kan, kita melakukan langkah tertentu yang harusnya nggak boleh melangkah itu karena ada langkah ini dan kalkulasinya panjang sekali, ada ya kan. Konsekuensinya. Dan kalau ada sisi kewanitaannya, ya kan, saya nggak mau ngelangkah ke situ karena takut ada ininya, ya kan, takut ada ini, semuanya tuh berdasarkan feeling gitu, bukan logika atau objektivitas. Jadi hal-hal inilah yang saya coba handle di diri saya sendiri, karena semakin saya bisa berpikir secara logika akan semakin baik gitu. Berarti belajar catur jadi saya kepikirin belajar soal otak manusia juga sebenarnya. Betul. Ini neuroscience segala. Sains ini sangat catur ini sangat kompleks dari semua sains. Dari sisi psikologis, ya kan. Saya sudah di catur kurang lebih 20 tahun 20 tahun lebih, bukan kurang lebih. 22 tahun ya, kalau lihat dari 7 tahun betul. Dan sekarang kira 29. Iya, 22 tahun. Nah, ini otomatis saya masuk ke sekolah psikologi yang tidak formal. Ya, selama 22 tahun. Iya, karena saya berhadapan dengan banyak orang yang otomatis saya harus baca body language-nya, ya kan, cara dia istilahnya melihat saya, cara dia melihat papan, cara dia berpikir apa yang terjadi, ya kan. Jadi itu gesture juga diperhatikan ya, dihitung juga ya. Jadi itu membawa saya ke dalam dunia kehidupan, bagaimana menilai orang tertentu juga dari cara bicara, dari cara ini kelihatannya nggak nyaman, ya kan, dari begitulah. Natapnya, dari duduknya. Ini sedang bohong, ya kan. Ini saya melihat itu ya. Kurang lebih gitu. Kan ada ciri-ciri tertentu, ya kan. Dan di catur kan kita berusaha untuk poker face. Jadi kalau Mas Wisnu ngeliat saya main catur, itu pasti saya nggak seperti ini yang ketawa, yang pasti ini. akan jaga betul kalau kita ya, karena dibaca ya. Jadi sesama pemain catur kan pasti membaca masing-masing, ya kan. Apakah ini lagi berpikir dia terdesak, ya kan, atau lagi unggul, ya kan. Ekspresinya bisa beda-beda. Jadi makin profesional seseorang makin datar. Jadi kalaupun kita posisinya kalah, ya kan, kita diem aja gitu kan, karena di catur itu ada segala kemungkinan, bisa aja dalam beberapa langkah semua posisinya terbalik, ya kan. Dan ini yang juga diajarkan di hidup, ya kan. Jadi kalau mau kita lagi susah, lagi senang, ya kan, kita bersyukur aja, kita nggak boleh berlebihan sedih, nggak boleh berlebihan senang, karena poros roda hidup kan berputar. Ya, Iren tadi menyebut itu juga kan, ketika kuliah itu kan, saat bokeh, saat ada penghasilan yang lumayan gitu. Tapi yang saya pelajari tadi ada di catur itu kan, Iren melihat nggak ada yang proses instan sebenarnya, dan prosesnya yang panjang banget itu, dan semua didasari pada sesuatu yang sains, yang didasari pada kejujuran lah. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan baik, hasilnya akan membawa kamu pada titik di mana kamu meraih itu. Betul. Iya, jadi memang selalu fokus dengan proses, jangan fokus pada hasil, ya. Karena kalau fokus pada hasil, bisa kecewanya tuh nanti akan berlebihan. Kita akan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang-orang sekitar, ya kan, bahwa saya sudah latihan tapi saya masih gagal, ya kan. Itu karena fokus akan hasil. Tapi kalau kita fokus akan proses, kita akan puas. Oke, hasil hari ini, ya kan, hasil latihan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan akan terus begitu, ya kan. Sampai hari H kita bertanding, kita kalah, kita masih flashback ke proses kita. Oke, nggak masalah, ini salah satu proses. Mungkin yang terjadi adalah waktu kita gagal, hal itu belum kita pelajari, ya kan. Karena dengan kegagalan itu jadi belajar. Dan nanti pada saatnya kita akan ketemu poin di mana semua persiapan kita ketemu dengan keberuntungan. Karena kan kesuksesan itu di mana persiapan ketemu dengan keberuntungan. Kita nggak boleh mengesampingkan keberuntungan. Itu ada juga faktor itu. Ada juga, itu pasti ada. Tapi upaya keras kita yang terus-menerus juga menentukan ketemunya tadi ya. Betul. Di mana tadi Ira menyebut apa? Pertemuan antara keberuntungan dan persiapan. Jadi memang yang saya sering kasih, misalkan saya kasih kunci klinik ke teman-teman junior yang masih kecil, mungkin kalau bahasa-bahasa ini agak terlalu sulit bagi mereka, saya bilang begini ya teman-teman, adik-adik junior, jadi intinya gini, kalau kalian latihan, belum tentu kalian juara. Tapi pikir, kalau kalian nggak latihan, otomatis nggak akan juara, gitu, ya kan?
latihan aja nggak akan menjamin kita juara, ya kan. Makanya dari situ kalian harus latihan terus, ya. Kalau misalkan ada keluh kesah atau apa, ya kan ada papa mama, ada guru-guru tanya ke saya atau gimana gitu. Dan inilah saya lihat kan cara memotivasi dari anak-anak ataupun yang dewasa itu kan beda. Cara bahasanya beda, pendekatannya juga beda gitu. Kalau melatih ketenangan dan kesabaran Iren sendiri untuk sampai pada akhirnya ya udah ketemu nih mimpinya terwujud gitu. Bagaimana menata itu? Atau terlatih seperti apa? Ini memang terlatih sendiri dan dari kecil memang saya sudah mempunyai istilahnya tipe-tipe sendiri ya. Jadi contohnya mungkin Mas Wisnu juga belum tahu, di umur 13 saya sudah rampung semua wayang. Oh, wayang? Wayang. Dari kecil saya sudah baca dan kebetulan ada salah satu eyang saya yang dalang. Tapi eyang dalang? Eyang dalang di Jogja. Jadi saya masuk ke perpustakaannya. Dan beliau juga mengajar antropologi juga, jadi di mana di Jogja. Di Jogja, okay. Jadi dan dari kecil saya senang sekali baca buku. Jadi semua buku itu saya baca, terutama tentang filosofi, Wali Songo pun saya baca, semuanya biografi yang seperti itu. Wayang pun dari yang sebelum Ramayana itu ada zamannya Arjuna Sasrabahu, terus baru Ramayana, Mahabharata yang terakhir ya kan, sampai Parikesit, terus usia 13 kan, itu udah selesai semua. Dan ada nanti Bhagavad Gitanya ya kan, dan perbedaan antara wayang Jawa dan wayang India ya kan. Dan itu semua udah saya istilahnya udah saya rampungkan ya, karena dari kecil memang saya suka wayang, dan ini yang selalu digambarkan oleh papa juga ya kan, walaupun papa nggak baca, papa cuma waktu kecil tuh nonton penggelaran wayang, nonton terus diceritain ke kita, dan sampai akhirnya saya coba baca sendiri supaya tahu saya suka hal-hal yang terstruktur. Jadi bukan hanya cerita ini 1, 2, 3 gitu aja, tapi kalau saya baca dari runutan dari awalnya, dapat strukturnya. Oh begini loh, ini anaknya ini anaknya ini gitu. Dan saya suka sekali ngeliat. Ira menstruktur sendiri? Iya, saya suka lihat silsilah-silsilahnya. Oh ini anaknya ini begini-gini. Oh masuknya ke sini. Dan kalau silsilah wayang Jawa kan, Mas, susah. Satu orang istrinya berapa? Iya kan? Nah terus nama-namanya ya kan, contohnya kalau Puntodewo itu sama dengan Yudhistira ya kan, seperti itu. Werkudara Bima ya kan. Terus di wayang Jawa kan kita tidak ada Punakawan, di wayang India tidak ada Punakawan, di Jawa ada. Terus ya seperti itu. Nah hal-hal seperti ini ya kan, dan saya juga sering baca mitologi Yunani, terus peradaban tentang Mesir kuno ya kan, dan sampai sekarang pun saya bacakan kalau misalkan bukunya banyak yang terbit ya kan. Nah hal-hal ini kenapa saya baca, karena saya ingin sekali terus menginspirasi diri lewat hal-hal ini ya kan. Memang inspirasinya dari mana sih Ran? Banyak sekali. Wayang mengajarkan kita adanya orang jahat, orang baik, dan karma yang baik selalu menang. Istilahnya seperti itu. Dan bagaimana tokoh-tokoh ini ya kan berbakti kepada orang-orang yang lebih tua dan selalu mengedepankan dharma ya kan. Dan kalau hal itu bisa ditanamkan dari kecil, nah itu kan sudah bisa menjadi karakteristik pembawaan kita kalau kita sudah dewasa. Jadi hal-hal seperti itulah. Terus kalau dari sisi mitologi Yunani atau peradaban Mesir kuno atau suku-suku Inka di Meksiko itu hanya lebih saya suka sejarah. Iya, saya suka sejarah. Bagaimana sih dunia ini kan masing-masing punya budaya masing-masing. Persis. Itu kenapa kayak ada ininya lesson learn dari peradaban itu. Betul. Saya sangat bangga menjadi orang Indonesia, tapi saya juga ingin membuka wawasan saya bahwa banyak sekali histori-histori yang membentuk dunia ini dari berbagai belahan dunia yang lain gitu. Selain soal tadi wayang, Iren menyebut karma baik akan selalu menang. Itu kan kayak keyakinan yang membuat orang tekun melakukan sesuatu sampai kapanpun ya. Betul. Itu karakter yang terbentuk di Iren juga karena itu. Salah satunya. Jadi memang kadang-kadang contohnya seperti apa yang terjadi belakangan ini ya kan, agak sulit untuk saya untuk benar-benar speak up karena ini dunia yang sudah beda sekali dibandingkan misalkan kalau 10 tahun yang lalu ya kan, mungkin saya nggak akan berpikir 2 kali untuk speak up, untuk ngomong ya kan, karena beda lah. Sekarang
kita ngomong sedikit aja, itu orang-orang akan mencari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau misalkan konteksnya 100%, 80% kita ngomongnya bagus, ya kan, mereka akan fokus ke 20% yang dimana kita tidak ngomong bagus. Jadi itulah dunia kita yang harus kita embrace sekarang kan, memang nggak bisa kita lalu gitu begitu saja. Jadi memang untuk sekarang ini saya orang yang cukup hati-hati, tapi sekarang harus ekstra hati-hati lagi karena harus ekstra hati-hati ya, karena hal ini udah nggak bisa kita hindari ya kan, dan bagaimana kita mengadjust diri sendiri ke perubahan ini. Ketenangan ini juga tercermin dalam aktivitas Iren ya di catur itu ya, dan ketenangan itu pula yang kemudian membawa Iren ke pengalaman-pengalaman di kehidupan yang non catur kan. Kalau saya lihat di media sosial atau di mana kelihatan tenang sekali, itu apa resepnya? Kelihatan tenang sekali apa resepnya? Ya kan menghadapi itu yang terakhir lah, kalau kita ngomong soal yang heboh itu Dewa Kipas dan semua orang netizen menjadi kayak apa ya? Kayak menekan dengan segala macam emosinya, bisa tetap tenang dalam situasi kayak gitu tuh gimana? Iya, pertama saya dikuatkan oleh Tuhan ya. Saya cukup religius dan dalam hati saya menyuarakan apa yang saya pikir benar dan saya tidak perlu takut walaupun memang badai itu pasti ada ya. Saya berkali-kali dalam hati saya banyak ayat-ayat Alkitab yang menguatkan saya dan juga banyak filosofi-filosofi tertentu. Kalau yang modern sekarang saya sering baca Paulo Coelho. Barusan semalam itu saya ada satu kutipan dari dia bilang badai itu datang bukan hanya untuk mengganggu kamu, ya kan? Tapi itu bisa untuk clear your path, membersihkan jalan kamu gitu. Jadi bagaimana kita melihat suatu masalah, ya kan? Jangan hanya dari satu sisi. Jangan negatifnya aja. Jangan negatifnya aja, tapi dari dua sisi. Kalau di kitab suci, ya kan, kita harus seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau ada badai, ya kan, dia nggak akan dengan bodohnya menerobos badai itu, tapi dia akan terbang lebih tinggi lagi untuk menghindari badai supaya tetap sampai ke tujuannya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya kan mengingatkan saya bahwa hal seperti ini ya, hal-hal yang buruk, badai-badai seperti ini pasti terjadi. Inilah kehidupan. Kita nggak bisa menghindari, ya kan. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang terpenting. Sama dengan catur, sepertinya ini sudah menjadi sudah mendarah daging di diri saya, ya kan. Di catur itu misalkan kita bermain 9 babak. Karena di catur itu jarang sekali turnamen sistem gugur atau KO. Jadi di catur itu kita namanya sistem Swiss 9 babak atau lebih. Nah itu jadi panjang, kita akumulasi. Jadi kalau misalkan kita kalah di babak kedua pun, kita masih bisa ke babak-babak lain dan kita nanti akan akumulasikan. Nah, permasalahannya adalah kalau kita kalah di babak-babak tertentu dan besok kita harus bermain babak yang baru, ya kan? Nah, ini harus bagaimana kita renew diri sendiri, memperbaharui diri sendiri kan, supaya kita nggak ingat, nggak kebawa. Nah, itu catur mengajarkan saya bertahun-tahun seperti ini supaya apa yang sudah selesai, ya kan? Ya sudah, kita fokus ke babak yang baru dan nanti kalau pertandingan ini semuanya sudah selesai, baru kita analisa apa yang terjadi di kekalahan tersebut. Begitu. Tapi intinya adalah, dan banyak orang-orang terdekat saya bilang, termasuk Pak Eka Putra Bria sendiri, ya, salah satu mentor saya, Pak Christianus Lim, bahkan Pak Utut Adianto, kalau saya kalah, saya akan cepat kembali untuk comeback-nya. Ya, nggak berlarut-larut di drama kalahnya. Betul. Jadi kita harus lihat sisi positif dan nggak ada untungnya juga, ya kan? Kita berlarut-larut di kekalahan tersebut, ya kan? Nggak akan ada sisi positifnya untuk dibawa ke pertandingan yang selanjutnya. Jadi apa yang terjadi sudah, ya kan? Kita lihat dari situ apa yang harus dilakukan. Gitu. Ini dalam hidup kan penting banget kayak gitu tuh. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu, ya nggak selalu kita berhasil gitu ya. Tapi kalau kita sibuk dengan kegagalan di masa lalu, kita nggak akan bisa menatap masa depan juga. Catur mengajarkan itu juga. Betul. Ya. Dan harus kita sadari ya kan bahwa memang akan ada badai. Itu yang perlu kita persiapkan di diri kita, di mental kita. Iya, jadi nggak semuanya manis. Catur itu persis dengan hidup, nggak semuanya manis ya kan. Kadang-kadang kita harus bersusah-susah dahulu ya kan. Catur mengajarkan berpikir dulu sebelum kita ngomong atau sebelum kita bertindak, ya kan? Dan itu
yang sudah lagi-lagi mendarah daging di diri saya. Makanya saya bilang tadi saya udah hati-hati loh, tapi namanya Tetap netizen aja, ya kan, kita harus ekstra hati-hati lagi. Lalu catur juga mengajarkan kita untuk mempunyai visi ke depan, apa yang harus dilakukan. Kita kayak membangun mimpi tadi itu ya. Kita kan istilahnya seorang manajer ya kan, di belakang buah catur itu kita manajer ya kan, membawahi beberapa buah-buah tersebut yang cara jalannya beda, karakteristiknya beda, tapi harus sinkron seperti itu. Nah, makanya banyak yang bilang kan seorang pecatur itu cocok jadi pemimpin karena kita mengorganize sebuah organisirnya tuh bagus sekali, dan kita juga cocok jadi perencana, planner gitu, dan karena dari semua sisinya kita bisa ambil. Dan tadi berpikir terstruktur tadi tuh ya. Betul. Yang Iren juga dari wayang tadi menemukan si ini hubungannya dengan si ini karakternya ini, betul, dia punya relasi ini gitu. Itu yang saya sukai karena mungkin di catur adalah yang paling penting adalah pattern recognition ya. Pattern recognition. Ya. Jadi saya satu orang berbeda dengan orang lain, tapi alangkah baiknya kalau kita sudah melihat diri kita sendiri, bagaimana cara belajar yang tercepat, yang terbaik untuk diri kita. Kalau bagi saya sudah menyadari bahwa saya sangat bagus di pattern recognition, jadi pola-pola tertentu itu saya bisa langsung dapat. Jadi ada orang yang lebih bagus di teori, ya kan, begitu dikasih teori dalam seminar-seminar, ya kan, mereka caranya begini. Tapi kalau saya ini nggak akan berbuah bagus untuk saya. Yang saya perlukan adalah saya langsung terjun, ya kan, langsung nyobain. Dari situ saya akan belajar caranya bagaimana. Teori itu perlu, malah teori itu biasanya datangnya tuh setelah saya coba praktek. Ya. Menguatkan lagi dan tahu teorinya. Iya, betul. Jadi saya harus terjun dulu. Nah, catur itu sangat mengajarkan itu tadi, pattern recognition. Jadi dalam sepersekian detik kita bisa tahu langkah apa yang diambil, ya kan, karena kita sudah mengetahui polanya. Jadi contohnya kalau catur itu adalah seperti ini. Saya mengajarkan Mas Wisnu penambahan. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4, ya kan? Tapi kalau Mas Wisnu hanya menghafal, ya kan, begitu saya kasih pertanyaan 10 tambah 10, Mas Wisnu nggak akan tahu. Nah, pattern recognition adalah seperti ini, ya kan? Kita mengetahui bagaimana menambah satu angka dengan angka lain. Jadi mau ditambah angka apapun nggak akan masalah. Ya, karena dia udah tahu patternnya. Ya? Betul, dan di catur juga waktu kita latihan, apa yang kita latih itu kemungkinan besar tidak akan terjadi di pertandingan, tapi patternnya itu, polanya yang kita ambil, ya kan. Dan ini sering terjadi di pertandingan-pertandingan. Maka dari itu kita harus identifikasi pola tersebut. Jadi contohnya kalau misalkan ada masalah hidup pun atau ada masalah tertentu politik, ya kan, saya coba cari polanya nih seperti apa. Ini seperti ini. Makanya catur itu gampang sekali bagi saya untuk membuat perumpamaan, ya kan. Tergantung contoh kasusnya apa, saya akan kasih perumpamaan karena semuanya ada di otak saya. Ini adalah pola-pola tertentu gitu. Dan pertandingan sering ketemu pattern-pattern yang sama. Otomatis. Dan itu lebih mudah untuk menghandle-nya ya. Iya, dan itu memang cara belajar dari dulu. Dari sebelum saya lahir pun orang-orang pasti dengan pattern tersebut. Dan di catur kan banyak ide-ide tipikal, ya kan. Kenapa disebut tipikal? Karena ide-ide tersebut sering muncul, walaupun bangunan persisnya pionnya nggak di sini, beda-beda, semuanya beda-beda. Iya, jadi itu yang kita latih setiap hari, yaitu untuk memperluas wawasan kita akan pola-pola ini, karena nggak akan selesai. Tapi memang semakin banyak pola-pola yang kita pelajari, ya kan, akan semakin luas, skill kita juga akan makin nambah. Setiap pertandingan belajar itu dulu ya, mempelajari setidaknya dari lawan atau record dia terkait dengan pattern yang dia pakai itu. Betul. Dilakukan oleh Iren. Iya, jadi catur itu memang cukup kompleks sebenarnya. Cuma untuk menyederhanakannya, ya sebelum bertanding saya akan cek database lawan saya, ya kan, opening apa atau pembukaan apa yang dipakai, karakter apa yang dia punya. Lalu saya akan introspeksi ke diri saya sendiri, ya kan. Karena menghadapi kayak itu. Jadi misalkan saya punya 3 senjata ya. Saya punya 3 senjata. Lawan juga punya 3 senjata. Dan apa yang senjata yang dominan, ya kan? Di mana kelemahan dia, di mana kekuatan dia, otomatis saya akan masuk ke kelemahan dia. Walaupun ini bukan kekuatan saya, ya kan? Dan ya itu ada battle psychology battle-nya di luar papan catur. Dan begitu saya bertanding dengan lawan saya, otomatis kita melakukan persiapan yang ada. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil karena lawan juga
menyiapkan juga, ya kan. Kadang kita malah main di hutan, intinya. Yang tidak terduga sama sekali. Iya, tidak terduga sama sekali dia, dan lebih sering sih main di hutan. Karena patternnya beda. Karena selain patternnya beda, semakin profesional kita, semakin mengerti apa yang harus dihindari, ya kan, apa yang harus dituju, ya kan. Tapi ilmu baru itu jadinya kan? Iya, ilmu baru, dan setelah itu ya makanya bermain di hutan ini yang sama sekali kita nggak tahu, ya kan. Dia prepare ke variasi A, saya prepare ke variasi B, kita malah main di variasi C, ya kan. Karena ya itu tadi sama-sama, ayo kita giring ke sini nggak mau, kita giring ke sini nggak mau juga. Akhirnya ke Medan yang sama sekali nggak. Akhirnya ya udah, oke, kita ke Medan yang sama sekali kita dua-duanya nggak tahu, kita battle di situ. Nah. Kalau untuk pertandingan terakhir yang dengan Dewa Kipas yang rame itu, Iren merasa di hutan belantara atau patternnya udah tahu? Patternnya udah tahu. Karena Iren tenang banget itu ya. Selain tenang, saya biasanya memang selalu tenang seperti itu, dan memang dalam pertandingan itu lebih ke psikologi sih, ya. Kalau dari teknis memang saya sudah yakin saya akan menang. Karena lihat tadi ya pattern karena sama recordnya. saya melihat data, ya. Jadi data itu saya bedah sendiri, saya buat statistiknya, ya kan. Apa yang harus dilakukan, opening apa yang lawan saya lakukan, dan itu saya sudah tahu sebelum bermain. Dan biasanya untuk karakter pemain dengan level Pak Dadang, ya kan. Openingnya nggak akan macam-macam, ya kan. Kita sudah bisa prediksi ya, melalui pengalaman saya sebelumnya. Jadi memang apa yang terjadi di pertandingan kemarin itu memang sesuai dengan persiapan saya. Baik dari pembukaannya maupun dari itu tadi sendiri pola-polanya. Tapi memang nggak 100%, ya kan. Yang jelas saya bisa sedikit banyak memprediksi apa yang akan terjadi. Dan prediksinya terbukti ya. Betul. Dengan tadi membaca data, lihat statistik, preparation sebelum pertandingan itu sangat penting ternyata ya. Sangat penting. Secara teknis catur ini sangat scientific sekali, ya kan. Itu sebelum bertanding, ya kan. Belum lagi kalau kita latihan sehari-hari, di mana kita meriset langkah-langkah. Jadi kita harus membuat comparison, ya, perbandingan langkah. Kenapa langkah ini kurang bagus? Kenapa justru langkah ini yang bagus, ya kan? Dan ada perbandingannya. Ada perbandingannya. Jadi contohnya kita bisa tahu orang itu baik karena kita sudah punya referensi orang yang jahat itu seperti apa, ya kan. Tapi kita nggak tahu ya orang itu baik kalau kita nggak punya referensi yang lain, ya kan. Nah di catur pun seperti itu, kita tahu langkah ini bagus, tapi kita harus cari teman-temannya, ya kan. Kenapa langkah ini bagus, ya kan. Kita cari lagi. Jadi di catur itu penuh dengan riset tiap harinya, dan sering sekali terjadi novelty. Kita sebutnya langkah yang baru, ya. Iya, langkah yang baru itu novelty. Dan catur juga seperti fashion, kita trennya tuh banyak, ya. Dan berubah seiring perkembangan teori yang ada dan hasil pertandingan grandmaster elite gitu. Jadi mungkin sekarang lagi trennya contohnya pembukaan London System, ya kan. Tapi sebelumnya Sislenadov yang lagi tren, dan orang-orang akan memainkan tren ini, iya. Dan itu membuat kita terpaksa harus up to date. Ya, kita harus up to date. Kalau enggak, kalau kita ketinggalan berita istilahnya, ya kan, lawan bermain variasi itu dan kita nggak tahu, udah habis sudah. Itu pentingnya latihan yang panjang itu ya, hampir setiap hari ya. Iya. Kan kalau Iren menyebutkan bahkan di negara-negara yang sedang mengembangkan catur itu sampai 10 jam per hari ya untuk mereka berlatih ya. Iya, kalau ini memang diperlukan berjam-jam tiap hari, ya, karena riset itu perlu. Dan kalau khususnya untuk negara-negara maju, otomatis olahraganya akan maju, ya. Untuk saat ini memang kalau catur untuk di Indonesia kita lebih maju daripada dekade-dekade sebelumnya, ya kan. Tapi selalu ada ruang untuk lebih maju lagi, ya. Jadi contohnya mungkin kita bisa dimasukkan ke Asian Games, ya kan. Betul. Asian Games yang lalu, walaupun Indonesia jadi tuan rumah, kita tidak masuk ke dalamnya. Padahal untuk secara Asia Tenggara kita juara umum terus untuk caturnya, ya. Untuk caturnya. Jadi mungkin hal-hal tersebut bisa lebih diperhatikan, ya kan. Terus mungkin dari pemerintah bisa mengarahkan BUMN tertentu untuk jadi sponsor catur, ya kan. Jadi banyak sekali harapan yang saya punya untuk teknisnya secara catur untuk saya pribadi dan teknis catur secara umumnya, karena ini adalah dunia saya. Saya istilahnya punya
kewajiban moral juga untuk memajukan olahraga ini, karena saya yakin waktu saya di caturnya hanya beberapa tahun lagi, ya kan. Yang kita fokuskan sekarang adalah generasi-generasi penerus, pembinaan. Bukan hanya di catur, ya kan. Generasi penerus ini memang dibutuhkan sekali di semua lini kehidupan, baik itu di pendidikan, ya kan, kementerian, ya kan. Kita butuh penerus-penerus yang lebih bagus daripada seniornya. Ini catur kan sekarang populer banget nih. Ya, ada di Netflix, ada serial tentang itu. Lalu kemarin kita di mengharu biru netizen itu karena Dewa Kipas. Iren melihat ini sesuatu yang bagaimana? Baik, buruk, mengembirakan, punya potensi, punya peluang? Iya. Apa yang lalu biarkan yang berlalu, walaupun kita mulainya dari hal-hal yang cukup negatif saya rasa ya, tapi apa yang sudah terjadi ya sudah, kita fokus dengan apa yang bisa kita promosikan ya, apa yang kita bisa majukan dari situ. Jadi mungkin hype yang ada di catur ini memang harus dimanfaatkan. Momentum ini nggak akan terjadi lagi ya kan. Dan ini saya rasa catur sudah ada di titik popularitasnya selama eksistensinya, saya yakin ya. Jadi untuk mengulangnya lagi saya nggak tahu bisa apa enggak, kemungkinan tidak bisa ya, karena momentumnya nggak mungkin lagi ya. Nah, maka itu saya pribadi lebih memanfaatkan ini untuk hal-hal promosi, yaitu supaya istilahnya menggait sponsor-sponsor ini untuk catur, ya kan. Jadi catur ini sangat sedikit sekali sponsornya, sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Padahal potensi-potensi yang kita punya ini sangat tinggi dan banyak sekali yang belum dieksplor, ya, dari pembibitan di daerah-daerah, ya kan. Terus juga mungkin dari turnamen-turnamen yang bertaraf internasional kita sangat kurang dibandingkan olahraga-olahraga lain yang menerima banyak APBD atau bahkan APBN, ya, yang saya rasa prestasinya jauh di bawah catur. Iya. Kalau saya masih agak bingung sebenarnya, kalau catur itu berlatih itu ngapain aja sih? Berjam-jam itu? Apa ketemu bidak dan mengatur sendiri gerakan lawan dengan orang yang lebih jago, atau gimana berlatih itu? Berlatihnya jadi gini, catur ini ada 3 fase ya. Pembukaan, babak tengah, dan babak akhir. Dan masing-masing fase ini ada tekniknya masing-masing. Ada prinsipnya masing-masing ya, ada pemahamannya masing-masing, dan ada tema masing-masing juga yang kita perlu pahami ya. Dan pola-pola inilah yang terus kita gali dan kita gali lagi, karena catur ini sama sekali nggak habis. Ya, jadi mungkin seperti matematika lah, kita ada ilmu Pitagorasnya, aljabarnya, catur pun juga begitu, cuma dengan nama lain, dengan pola-pola yang lain gitu. Jadi susah sekali. Ini susah banget. Jadi makanya saya 22 tahun pun di catur nggak selesai-selesai. Iya, karena kayak nggak habis-habis gitu ya. Memang nggak habis-habis, dan kemungkinannya ini bermiliar-miliar mungkin ya, bermiliar-miliar sekali perkembangannya. Jadi ya itulah yang terus kita bangun di diri kita sendiri untuk ketekunan ini ya, konsistensi ini sangat perlu sekali. Yang terasa banget dari itu adalah ketekunan dan konsistensi untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu juga ada hasilnya gitu. Betul. Tapi kalau nggak ada hasilnya, kita nggak melakukan persiapan, itu memang pasti. Tapi kalau melakukan sesuatu nanti ketemu dengan tadi Iren menyebut yang saya ingat tadi, kesuksesan adalah persiapan dan ketemu keberuntungan. Betul. Nah, dalam hidup Iren berapa besar keberuntungan itu? Keberuntungan mungkin sekitar 30%. 30% Tapi memang itu ya, semuanya persiapan, dan dalam tanda kutip ya, persiapan ini termasuk mentalitas, terus juga kerja keras, ya kan, dan pengalaman-pengalaman akan sebelumnya. Dan gini loh, keberuntungan itu datang kalau misalkan kita sudah bekerja keras. Semakin tinggi keberuntungan yang kita dapat, berarti semakin tinggi kerja keras kita, atau sebaliknya, sama. Jadi dari kecil orang tua saya selalu bilang ya kan, memang semuanya itu perlu keberuntungan ya, perlu ada sisi non teknisnya ya kan. Karena banyak hal di luar kendali kita kan. Faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi semua ini bisa terjadi kalau misalkan kita sudah kerja keras, kita sudah jemput bola gitu. Jangan kita diam-diam di rumah ya kan, ya otomatis rezeki nggak datang ya kan. Kita jemput bola dulu ya kan, misalkan taruh lamaran kerja di sini, saya di sini. Bola nggak datang, nggak ada soal. Nggak ada soal, tapi mungkin seminggu kemudian ditelepon ya kan, itu kan ada istilah, ada pekerja, ya ada kerja keras dan ada keberuntungan. Kalau dalam kasus yang kemarin bikin hype, yang momentum yang mungkin nggak akan terulang lagi demikian banyak, apa yang berubah dari Iren dan dari catur?
Kalau dari saya pribadi hampir tidak ada ya, kecuali kalau memang banyaknya media-media yang ingin meliput ya kan. Dan ini saya jadikan satu momen yang memang bermanfaat sekali untuk pembangunan citra catur. Karena berkali-kali saya sampaikan ya, eksistensi saya di catur ini bukan hanya tentang pemain caturnya sendiri, tapi saya selalu ingin mengangkat 3 hal, yaitu feminisme, edukasi, dan finansial. Yang selama ini hampir disepelekan di catur, ya. Dari feminisme kita bisa lihat ya dominasi kan, laki-laki, dominasi laki-laki, dan saya menjadi salah satu pemain terkuat Indonesia di tengah laki-laki ini, dan bisa menjadi grandmaster. Dan ini yang mau saya angkat terus ke perempuan-perempuan Indonesia, bahwa kita bisa, kalau kita mau kita bisa. Tapi memang jalannya itu tidak mudah. Dan ini jalan ini ya hampir di semua hal juga tidak akan mudah, ya kan. Kita harus ada kerja keras, harus ada ketekunan di situ. Nggak ada yang instan lah ya. Nggak ada yang instan, pantang menyerah dan lain sebagainya. Tapi kita pasti bisa. Lalu yang kedua, catur ini sangat erat dengan edukasi ya, dimana ini edukasi dan finansial ini rata-rata kaitannya itu hand to hand lah ya kan, sangat erat sekali. Jadi catur ini stigmanya adalah permainan warung kopi, ya kan, pengangguran, ya kan, judi, ya kan. Pas satpam biasa di hansip, kamling gitu ya. Nah, dan Mas Wisnu sendiri kan juga tadi tanya apa sih latihannya, kayak apa sih? Padahal kan kita sangat scientific sekali. Saya baru sadar bahwa itu terkait dengan kemampuan otak kita juga semuanya ya. Jadi sangat ilmiah, dan ini orang-orang yang tidak tahu. Dan saya ingin memperlihatkan ya kan, yang tadi saya bilang saya tidak mau membesar, tapi saya ingin membuktikan ya kan, bahwa seorang pecatur nomor 1 Indonesia perempuan ini juga mempunyai edukasi yang bagus, ya kan. Buktinya adalah saya beasiswa S2 di Amerika, ya. Dan ini saya lakukan bukan di usia-usia istilahnya saya udah pensiun, malah tapi saya saat jaya-jayanya. Iya, saya lakukan ini di usia produktif. Dan untuk masalah finansial, banyak yang pikir ya kan bahwa catur tidak ada uangnya. Itulah salah satu topik utama yang saya coba tebas kemarin itu ya kan. Karena saya pikir begini. Kalau hal itu terus mencuat dan terus dipakai media, dibawa-bawa, bagaimana dengan pecatur-pecatur junior yang awalnya sangat inspiratif, inspirasi dengan catur, dan mereka bertanding, berlatih, ya kan, dan setelah mendapatkan hal tersebut dari orang tua, udah jangan catur lagi, catur nggak ada uang, nggak ada masa depan, nggak ada ini, nggak ada itu. Ini mau dibuktikan oleh Iren bahwa itu tidak betul. Itu tidak betul, bahwa catur ya kan kalau bisa menjadi profesional seperti saya dibiayai negara tiap bulan, ya kan. Saya diundang di turnamen-turnamen, saya sudah mendapatkan appearance fee atau uang tampil dulu. Itu di luar uang hadiah, ya kan. Kalau menang, saya sudah bertanding ke 60 negara lebih. Wow. Yang tadinya cuma pengen lihat salju, sekarang jadi betul, jadi keterusan kan. Nah, ini sebagai pembuktian. Saya tidak mau catur tuh bagus kok gini-gini. Oke, kalian bisa lihat bukti di diri saya sendiri ya. Tapi dengan prasyarat yang tadi itu ya, banyak ketekunan, betul. kegigihan, memang tidak mudah, tapi buahnya akan manis kalau kita bisa terus-menerus seperti itu ya kan. Terus konsisten, terus tekun ya kan, kerja keras, yang penting kerja keras, karena talenta tanpa kerja keras itu hasilnya 0. Talenta itu hanya mendukung sekitar 10%. Walaupun memang bagus sekali kalau kita punya talenta, tapi kalau yang punya talenta itu malas, justru yang tidak punya talenta itu rajin, yang akan sukses yang rajin itu, yang kerja keras ya. 3 itu ya, feminisme, edukasi, sama finansial, dan itu bukan sesuatu, kalau bahasa Jawa itu mendobos itu. Ini ada buktinya gitu. Buktinya adalah Iren di situ, mendobrak dominasi laki-laki, bisa berpendidikan baik, dan bahkan ditahan-tahan nggak segera lulus supaya bisa ikut turnamen kan tadi kan sampai Desember. Dan ketiga, finansial cukup memberikan paling tidak bayangan orang bisa mendapatkan penghasilan yang hidup layak dengan profesi ini ya. Ini adalah aspirasi saya waktu saya umur 16 tahun, tapi karena memang saya masih terlalu muda dan banyak sekali yang belum saya capai pada saat itu ya kan. Saya belum bisa terlalu membuktikannya, tapi lambat laun dari tahun ke tahun satu persatu saya coba buktikan, dan saya menjadi istilahnya bukti hidup akan apa yang saya omongkan tadi. Yang 3 hal tadi ya. Tadi Iren menyebut, saya agak kaget sih. Waktu saya di catur kan udah nggak akan lama.
ini saya terbesit. Emang punya rencana apa selain catur kira? Untuk secara garis prestasi ya kan, walaupun catur ini termasuk yang lebih panjang daripada olahraga lain ya. Fisik kan pasti 3-5 tahun nggak terlalu fit, udah nggak bisa tanding lagi kan? Justru di usia-usia saya sebenarnya sih masih cukup produktif ya kan, tapi mengingat saya seorang perempuan ya kan, dan saya punya mimpi-mimpi lain juga yang mau saya wujudkan ya kan, saya nggak tahu kapan saya akan berhenti di catur ya kan, tapi saya mempersiapkan diri saya di berbagai hal. Jadi dari sisi edukasi, dari sisi koneksi ya kan, dan dari caturnya sendiri pun sampai sekarang pun saya masih menjadi andalan Indonesia untuk tim nasional ya kan. Jadi semua hal itu masih saya coba jalankan bersama karena saya merasa masih mampu. Tapi itu tadi ada persiapan yang lain juga. Dan secara statistik juga untuk pecatur-pecatur wanita ya, hampir tidak ada yang sampai di usia 40. Ya, jadi makanya based on statistik juga ya. Betul. Bahkan melihat karir orang pun di catur dilihat dari usia ya. Kalau laki-laki mungkin bisa agak lebih panjang, tapi kalau untuk perempuan sendiri pun, contoh Jujutsu Pogar yang terbaik pun itu pun 30-an atau 40, saya lupa waktu itu dia retire-nya. Jadi dari hal-hal seperti itu bisa dilihat ya kan, bahwa memang secara produktivitas untuk pecatur wanita memang tidak lebih panjang daripada laki-laki. Jadi bagaimana kita memanfaatkan efisiensi waktu yang ada untuk hal lain yang bisa jauh lebih bermanfaat bagi kita. Tadi Iren menyebut sejak kecil senang politik. Apa juga membayangkan ke depan melihat politik itu sesuatu yang menarik, karena kan di situ ada taktik, di situ ada strategi, di situ ada persiapan, lalu di situ ada pattern yang bisa dibaca, hal yang diwujudkan. Kalau saya dari kecil melihat politik, cukup menarik karena memang dari kecil saya bergelut dengan dunia politik. Jadi jangan disangka olahraga itu tidak ada politiknya. Jadi dari politik ada politik dari yang kelas 3 itu ada politik semua. Jadi bukan kita berbicara tentang presiden dan menterinya. Ya, politik nggak sekedar elektoral sebenarnya. Betul. Ini ilmu ya kan. Deal bagaimana lebih ke ilmu. Sesuatu. Dan saya di HI biar semuanya lebih terstruktur ya kan, dan lebih mengerti apa maksudnya dan lain sebagainya, penjelasan di balik keputusan-keputusan yang ada ya kan. Kalau untuk dari politik Indonesia-nya sendiri sih jujur saya sudah banyak tawaran untuk masuk partai. Oh iya. Iya, dan ini terutama sudah bertahun-tahun yang lalu, terutama begitu saya kembali ke Indonesia dari Amerika setelah saya lulus kuliah di sana. Tapi memang saya masih fokus untuk saya rasa Indonesia masih lebih membutuhkan saya sebagai pecatur, sebagai atlet nasionalnya, karena ini menjadi prestasi yang tidak bisa digantikan oleh politikus lainnya, ya kan? Jadi kalau di luar negeri, Mas Wisnu, lagu Indonesia Raya itu hanya bisa dikumandangkan dalam beberapa hal saja. Pertama, kalau kita lagi di kedutaan-kedutaan ya di Indonesia, kedutaan Indonesia di luar negeri, kita 17-an otomatis ada Indonesia Raya. Kedua adalah panggung olahraga. Ya, ketika atletnya menang dapat medali emas. Nah, ini suasana haru birunya. Saya juga dalam posisi seperti itu juga kecintaannya saya juga itu meneteskan air mata juga kan, haru gitu. Dan yang ketiga ya, kita banyak sekali prestasi-prestasi di akademik ya, seperti olimpiade matematik atau sains atau yang lain, dan seni. Tapi dari ketiga hal itu politik kan tidak ada. Nah, ini saya masih mempunyai banyak kerinduan untuk tetap mengumandangkan lagu Indonesia Raya di kancah internasional ya, di bidang saya sendiri. Itu yang membuat Iren ya mempersiapkan, tapi mau fokus di apa yang sudah dan sedang memberi manfaat untuk Iren sendiri, yaitu di catur itu. Betul. Jadi kalau kita berkarya itu memang tidak melulu dengan satu hal, ya kan? Tapi memang kita harus fokus apa yang bisa kita berikan secara efisien dan optimum, ya kan? Di bidang yang ditekuni. Ya. Ada relasi Iren dengan orang-orang yang sudah dikalahkan atau dalam pertandingan kalah terjalin dengan baik atau
Iya, semuanya hanya di atas papan, ya. Semuanya hanya di atas papan. Jadi begitu kita keluar dari tempat tanding, ya semuanya baik-baik saja. Itu hanya di atas papan kok. Jadi inilah yang harus terus dibedakan kan antara bertanding saya di atas papan dengan di kehidupan lainnya. Karena di kehidupan lainnya saya hanya manusia biasa kok. Dan saya melakukan apa yang di atas papan itu ya berdasarkan persiapan yang ada. Dan setelah dari situ evaluasi. Jadi 3 siklus ini tidak bisa dipisahkan kan, persiapan, bertanding, evaluasi, dan itu harus terus-terusan dilakukan oleh seorang atlet. Persiapan, tanding, evaluasi, persiapan, tanding, evaluasi, terus-terusan itu bagian dari pembelajaran juga ya, setiap latihan itu juga ya. Setiap latihan dan juga setiap kasus-kasus mungkin yang saya hadapi ya kan, kita mempersiapkan hal terlebih dahulu, terus kita evakuasinya ya kan, dan setelah itu kita analisa, kita evaluasi apa yang harus dilakukan supaya lebih baik lagi ke depannya. Ada relasi dengan Pak Dadang? Terjalin atau masih, atau sudah nggak ada relasi lagi? Saya rasa baik-baik saja ya. Gitu. Terakhir kita bertemu di beberapa talk show nggak ada masalah ya. Jadi memang hanya para netizen lah yang mengompor-ngompori, karena saya sendiri kan tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Dadang ya kan. Saya bicara ke media itu tentang kejanggalan kredibilitas akun Dewa Kipas, yang mungkin ya kan, saya sudah berkali katakan kita tidak tahu orang di baliknya siapa, dan apapun komen yang saya buat itu tentang akun tersebut, dan otomatis ya kan para netizen ini mengaitkannya dengan Pak Dadang, ya kan, saya apa istilahnya, iya dan lain sebagainya. Jadi memang perlu adanya jadi sebelum saya membangun opini pribadi, ya kan, apalagi opini pribadi yang saya keluarkan melalui statement-statement, itu kan harus ada riset sendiri. Catur ini kan mengajarkan untuk itu, ya kan. Saya harus riset, saya harus lihat beberapa sisinya supaya tahu keutuhan ceritanya bagaimana. Dan di catur sendiri pun drama-drama itu ada dan banyak yang minta ke saya. Contohnya dalam hal ini pun, ya kan, netizen begitu awal-awal isu ini muncul, Kak Iren, tanggapannya bagaimana sebagai seorang expert, bla 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 bla. Terus saya saya tahan dulu, saya nggak mau ngomong. Begitu seminggu kemudian kita punya ahli IT ya yang merepresentasikan data-data dan lain sebagainya. Begitu saya lihat, saya bedah sendiri. Saya sudah tahu apa opening yang saya perlu buat. Dan setelah itu saya langsung speak up, dan di masa 1 minggu itu saya dibully habis-habisan. Tapi pelajaran apa yang bisa dapat dari pembulian yang kemudian akhirnya terbukti yang lain gitu ya? Dari awal sebenarnya saya merasa aman ya. Saya merasa aman karena saya berpikir bahwa kebenaran melindungi saya, ya. Jadi ini hanya masalah waktu kapan itu akan terungkap. Tapi memang dalam proses menunggu semuanya terungkap itulah proses di mana saya sebagai manusia diuji, ya, supaya saya tidak gegabah, supaya saya tetap tenang, tidak sombong, karena mudah sekali untuk terprovokasi, ya kan, terpancing dan untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu, ya kan. Jadi puji Tuhan itu sudah dilalui dan saya bisa menghadapinya dengan tenang sampai ke hari pertandingannya pun sendiri saya cukup tenang pada saat bertanding, pada saat memberikan statement juga, karena memang tidak bisa dihindari lagi para netizen Indonesia dan lainnya kan melihat bagaimana kita menghandle kasus-kasus tersebut, ya kan, kata-kata apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan kalaupun kita nggak ngomong pun, ngelihat dari mimik aja, ya kan, bisa diterjemahkan. Nah itu benar-benar harus ekstra hati-hati pada hari itu. Makanya di hari bertanding itu saya lebih memfokuskan diri ke psikologi saya, di mana saya perlu mental yang benar-benar tenang, ya, tidak terprovokasi atau ada tekanan-tekanan publik lainnya yang bisa mengganggu, mempengaruhi jalannya pertandingan bagi diri saya sendiri. Nah, sikap atau karakter itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan ya, terutama sekarang kan kita bisa berekspresi apapun di media sosial ya. Kita ngobrol terakhir di Kompas TV itu kan, Iren menyebut ya butuh kematangan sih, butuh kemampuan untuk mencerna sebuah peristiwa atau sebuah fenomena sebelum kita berkomentar, karena apapun yang keluar dari komentar kita itu
bisa berdampak macam-macam dan catur ternyata mengajarkan itu ya. Iya, catur mengajarkan itu secara ketenangan bersikap, iya, terukur, punya kemampuan melakukan sesuatu atas basis data dan statistik gitu ya. Iya, secara tidak langsung catur mengajarkan hal itu ya. Jadi mungkin edukasi yang saya dapat dari catur ini mungkin seperti edukasi anak kecil dengan orang tua. Sebagai anak kecil ya begitu kita tumbuh dewasa kita nggak ngerti kenapa kita mempunyai karakter seperti ini, ya kan? Tapi itu tumbuh karena bersamaan waktu dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari ke hari bersama orang tua di doktrin seperti ini, ya kan, di edukasi seperti ini, dan nanti begitu kita tumbuh, oh kita menjadi seperti ini, ya kan? Itu bukan proses yang Oke, kamu dikasih tahu harus A, jadi A. akan jadi A, nggak mungkin, gitu prosesnya panjang. Ya. Jadi puji Tuhan, saya rasa saya memilih bidang yang tepat dengan karakter saya pribadi juga, ya kan, dan ini bisa membawa dampak yang sangat positif di kehidupan saya sendiri. Saya belajar banyak sih dari tadi saya pikir ngomongin soal catur, tapi soal hidup sekarang banyak kan yang Iren tadi sebut ya, bahwa proses itu memang harus kita tekuni. Dan belum tentu apa yang kita lakukan hari ini berbuah besok, gitu kan? Proses yang panjang. Lalu yang tadi nyebut Paulo Coelho ya soal badai, kapan aja akan terjadi, tapi badai nggak hanya memporak-porandakan hidupmu, tapi jangan-jangan itu membuat jalanmu lebih bersih. Lebih bersih. Begitu badai kan langit terang, ya kan? Begitu badai langit terang, tapi sebelum badai ya kan itu kan langit gelap dan lain sebagainya. Dan beliau juga bilang ya kan tentang badai itu sendiri bahwa the quicker the storm, the faster it will pass, ya kan? Jadi ya semakin besar badai yang kita hadapi, itu akan lebih cepat kelarnya dibandingkan kalau misalkan hujan yang lebat turunnya kan lama gitu kan, atau hujan yang rintik-rintik itu kan agak lama, tapi kan cuma rintik-rintik. Tapi kalau sekaligus dihantam badai, selesainya cepat. Jadi itu yang saya pikir terjadi waktu pertarungan dengan Dewa Kipas. Karena badainya besar. Iya, itu kan cukup badai yang besar yang tidak pernah saya sangka-sangka sebelumnya dan tidak pernah saya alami, karena ini jalurnya artis bukan atlet, ya kan? Sensasi-sensasi yang seperti ini yang saya entertaining banget kan? Entertaining tapi banget. Atlet nggak di situ sebenarnya. Nggak, makanya kalau misalkan karena saya atlet saya cukup stres. Cukup stres. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Kalau mungkin artis malah enjoy, ya kan, nunggu-nunggu supaya ini. Saya stres, saya cukup stres. Keluarga saya tahu, kakak saya tahu, adik saya tahu, orang tua saya juga tahu, ya kan. Tapi ya itu tadi. Saya coba terus berdoa, saya coba dekatkan diri, ya kan, dan melihat semuanya dari sisi yang positif. Apa yang harus saya ambil, sikap apa yang harus saya ambil pada saat itu, bukan hal-hal yang gegabah atau bahkan waktu itu semua percampuran, ada stres, ada marah, ya kan, tapi juga memaklumi sikap-sikap netizen yang tidak tahu sisi yang saya ketahui, ya kan. Nah, jadi itu semua campur jadi satu, akhirnya selesai, ya kan. Saya Iren buat langkah-langkah terukur. Iya, ya, semua langkah terukur dan semua langkah sudah dipikirkan seperti catur juga, ya kan. Jadi dan pada hari H terbukti. Itu langsung 180 derajat, Mas. Perbedaannya. Di hari Senin pagi-pagi menuju siang sebelum itu masih bully-bullyan tuh kacau balau. Bully-bullyan itu masih, tapi begitu selesai 1 menit setelah itu udah langsung berubahnya, udah salam 3-0 atau apa, ya kan, seperti hal-hal gitu. Jadi yang Mas Wisnu juga sempat bilang waktu itu dalam diskusi kan, bahwa netizen Indonesia tuh moody, ya kan, bisa moodnya tuh dibawa tergantung alur cerita yang ada, ya kan. Jadi mudah sekali jatuh cinta dan sekaligus membenci pada saat bersamaan, tergantung siapa yang drive atau siapa yang mengajak untuk melakukan itu. Iya. Jadi pada hari itu saya yakin bahwa semuanya akan berbalik, ya. Dan saya menguatkan orang-orang terdekat saya yang awalnya takut dan lain sebagainya. Udah tenang aja. Ini kalau selesai, ya kan, semuanya akan berbalik, akan kembali normal. Justru istilahnya saya akan naik kelas. Karena saya sudah melewati ujian seperti ini. Saya akan naik kelas, baik itu dari karakter saya pribadi, ya kan, saya sudah diuji, ya kan, sudah dihantam seperti ini, dan saya bisa lulus istilahnya, ya kan, baik itu secara pribadi maupun dari publiknya sendiri, ya kan. Dan ini hanyalah salah satu dampak, ya,
bisa dibilang dampak positif ya, dan sedang saya kelola, sedang saya manfaatkan untuk kebaikan caturnya sendiri. Karena saya juga punya aspirasi ya kan, bahwa saya ingin memajukan olahraga ini dari diri saya pribadi ya kan, dan juga dari semua kalangan. Kalau saya bisa menggait kalangan-kalangan tertentu untuk memperluas catur, untuk membantu catur baik itu secara finansial maupun support yang lain ya kan, itu akan sangat bagus sekali. Keyakinan apa yang diteguhkan dengan peristiwa kemarin? Yang terakhir nih. Kiat-kiat apa? Keyakinan apa yang kemudian diteguhkan dari peristiwa kemarin dengan Dewa Kipas itu? Iya, kebenaran ya. Kebenaran. Yang jelas tentang kebenaran, bahwa apa namanya? Bahasanya apa? It's well hidden, tapi setersembunyinya kebenaran itu pasti akan terungkap, ya kan? Memang butuh satu sosok untuk berbicara, ya kan? Tapi inilah yang saya rasa tidak ada atau jarang sekali di politik Indonesia, ya kan? Dimana kebenaran itu hampir tertutup dengan idealisme kelompok tertentu, ya kan? Dan ini yang salah satu menjadi pertimbangan saya, entah itu akan masuk ke dunia politik Indonesia atau tidak. Karena untuk hal-hal seperti ini saya cukup idealisme, ya kan? Tapi untuk masuk ke politik Indonesia, saya butuh membengkokkan idealisme saya untuk hal itu. Karena otomatis ini tidak akan bagus ya. Saya melihat banyak sosok-sosok politikus Indonesia yang masuk, tapi akhirnya karena tidak berhasil karena punya idealisme tersendiri ya. Jadi ini yang masih menjadi pertimbangan dan harapan saya sebenarnya. Mudah-mudahan di mana nanti misalkan saya memutuskan untuk menerjunkan diri ke politik Indonesia, sedikit banyak sudah ada terjadi perubahan yang ke arah lebih baik ya, di mana sosok-sosok seperti saya atau anak-anak muda lainnya yang mempunyai aspirasi-aspirasi tertentu itu bisa disuarakan dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya Iren, thank you ya. Sama-sama. Ngobrolnya seru banget. Tak pikir soal catur, tapi kita ngomong hidup, ngomong persiapan segala hal, termasuk juga apa yang akan Iren lakukan ke depan. Terima kasih. Yeah. Seru.